Selamat datang di mata kuliah riset pemasaran dengan kode mata kuliah VPI 3A3. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya Sastika. Saya merupakan salah satu tim teaching mata kuliah riset pemasaran, Prodi D3 Digital Marketing, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Nah, di mana struktur laporan akhir, proyek akhir di Prodi D3 Manajemen Telkom yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, di sini sistematika penulisan proyek akhir di mana kita masih ada di bab 1 ya, yang pertama yaitu gambaran umum penelitian, kemudian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan proyek akhir. Nah, di sini tadi di bab 1 itu ada 1.1 gambaran umum objek penelitian, 1.2 latar belakang, dan 1.3 rumusan masalah. 1.4 tujuan penelitian, 1.5 kegunaan penelitian, 1.6 batasan masalah, dan 1.7 sistematika penulisan laporan proyek akhir. Nah, akan kita bahas adalah yaitu 1.3, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada dasarnya menyajikan pokok permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya, research question, yang didasarkan atas batasan masalah. Nah, di sini rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan nanti dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus detail serta fokus terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Jika tidak sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, maka sebuah tulisan menjadi tidak terarah dan nanti akan sulit untuk diselesaikan. Kemudian, rumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang sudah diformulasikan atau diubah dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang sudah dibuat juga berkaitan dengan kesimpulan. Sehingga, misal, jika rumusan masalah itu ada 3, maka pada saat di kesimpulan juga ada 3. Sehingga kesimpulan menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Nah, di sini ada jenis-jenis rumusan masalah. Ada rumusan masalah asosiatif, yaitu mengetahui keterikatan antara hubungan dua variabel atau lebih. Misalnya pengaruh, bagaimana pengaruh X terhadap Y, bagaimana pengaruh Y terhadap Z, itu rumusan masalah asosiatif. Kemudian, rumusan masalah deskriptif. Ya, karena masalah deskriptif itu lebih menggambarkan tentang deskriptif sebuah variabel saja. Contohnya, bagaimana evaluasi konten sosial media, bagaimana perancangan konten sosial media, itu di dalam deskriptif. Ada komparatif, yaitu dengan membandingkan bagaimana perbedaan A terhadap B, itu adalah rumusan masalah komparatif. Kemudian, bagaimana cara membuat rumusan masalah? Ya, tentukan permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan kalian menyelesaikannya. Kemudian, sesuaikan juga dengan landasan teori. Kemudian, buat format 5W plus 1H. Gunakan kalimat tanya dan sesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjawab atas rumusan
masalah. Jika rumusan masalahnya 3, berarti tujuan penelitiannya juga 3. Kegunaan penelitian 1.5 atau manfaat penelitian. Ada di aspek akademis, yaitu di aspek teoritis atau berdasarkan aspek ilmu yang kalian dapatkan. Kemudian ada juga aspek praktis, yaitu berdasarkan aplikatifnya terhadap perusahaannya seperti apa. Nah, ini contoh teoritis dan akademis. Misalnya kalau akademis yaitu sebagai tambahan referensi. Nah, kalau apa namanya, manfaat praktis mungkin manfaat kepada perusahaannya seperti apa, kemudian manfaat bagi diri sendiri seperti apa, atau manfaat dari pihak lain seperti apa. Batasan penelitian. Nah, supaya penelitian itu tidak terlalu luas, kemudian juga tidak terlalu sempit, juga lebih terarah, maka hal-hal yang menjadi batasan penelitian itu misalnya variabelnya. Jelaskan variabel yang kalian pakai itu misalnya hanya satu variabel. Kemudian objek penelitiannya apa, sehingga tidak ke mana-mana, misalnya tidak ke perusahaan lain atau UMKM lain. Kemudian periode pelaksanaan penelitiannya juga tolong dituliskan. Kenapa? Supaya kalau ditanya di luar periode, kita bisa menyatakan bahwa periode penelitian kita pada periode tertentu. Kemudian di sini ada 1.7 yaitu sistematika penulisan laporan proyek akhir. Di sini dituliskan juga pada bab 1 sistematika penulisan laporan proyek akhir gunanya sehingga kita tahu bahwa bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 itu kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih untuk pertemuan atau untuk materi hari ini mengenai rumusan masalah. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.